Bab 273. Pertarungan hidup mati. Audi A6 hitam melaju kencang menuju ke kota Zhou. Yuri Zhou duduk di barisan belakang dan diawasi oleh seorang pria besar berbaju hitam. Dia gemetar ketakutan. Meskipun dia sudah lama meninggalkan Jiangsu, ancaman Jerry yang padanya barusan masih bergema dengan jelas di telinganya. Pada saat ini, dia seperti tiba-tiba tercerahkan, banyak hal muncul di benaknya. Melihat sikap Karahan yang begitu hormat pada Jerry yang barusan, dia baru menyadari dia telah melakukan kesalahan dari awal. Jerry yang hari ini bukan lagi bocah malang yang membutuhkan 500.000 yuan untuk perawatan ibunya. Shoot! Pada saat ini, pengemudi menginjak rem dan berhenti di tengah jalan. Ah! Kepala Yuri Zhou terbentur ke bagian belakang kursi dengan keras, lalu dia menjerit. Karahan menatap dingin ke arah 3 mobil jeep yang menghalanginya. Beberapa pria besar berbaju hitam berdiri di depan mobil, pria-pria itu menatap ke arah mobil mereka. Bagaimana sih kau nyetirnya? Yuri Zhou mengeluh, tetapi saat dia mendongak, dia melihat 4 pria besar berbaju hitam yang berdiri di luar. Raut wajahnya menjadi pucat dalam sekejap. Siapa mereka? Yuri Zhou bertanya dengan gemetar, tapi tidak ada yang menjawab. Kak Kara, apa yang harus dilakukan? Pengawal yang mengemudi memandang Karahan dengan raut wajah serius. Dia dan pria yang mengawal Yuri Zhou di belakang semuanya adalah jagoan yang diutus oleh Yoshua Guan. Karahan mengambil pisau besar yang memantulkan cahaya dingin, dan berkata bahwa dia kembali melalui jalan yang sama, lalu beritahu Kak Jerry. Serahkan saja orang-orang ini padaku. Kak Kara. Pria itu hendak berbicara, tapi dihentikan oleh Karahan, lakukan apa yang saya katakan. Pergi. Setelah kata-kata itu jatuh, Karahan sudah mengeluarkan pisau besar dan keluar dari mobil. Petarung hebat dari keluarga Guan tahu Karahan bukanlah lawan yang sederhana, dan mereka juga tahu Yuri Zhou adalah ibu mertua Jerry Yang. Meskipun kejahatannya tidak bisa dimaafkan, dia tetap harus dilindungi, jadi dia langsung membalikkan mobilnya. Hanya saja mobil baru saja berbelok, 3 mobil jeep datang lagi berdampingan di belakang mereka, langsung menghalangi jalan keluar. Sekarang masih subuh, ditambah lagi ini adalah jalan kecil dan jalan satu-satunya untuk menuju kota Zhou. Begitu 3 mobil ini datang, mereka sama sekali tidak bisa bergerak. Siapa mereka? Apa yang akan mereka lakukan? Yuri Zhou mana pernah melihat pertempuran seperti ini. Saat ini, matanya penuh ketakutan, dan seluruh tubuhnya gemetar. Tentu saja, kedua pengawal keluarga Guan tidak menanggapinya, mereka berdua tampak serius seolah menghadapi musuh yang tangguh. Kenapa menghalangi jalan kami? Karahan memandangi sekelompok pria berbaju hitam dan bertanya. Tinggalkan Yuri Zhou, jika tidak, jangan harap kalian bisa pergi. Di tengah kerumunan ada seorang pria besar berbaju hitam, dengan bekas luka pisau yang sangat mencolok di seluruh wajahnya. Dia juga memegang pisau besar, dan ada tato dewa kematian di kedua lengannya. Setelah mendengarnya, Karahan sebenarnya merasa takut. Dia tidak menyangka orang-orang ini datang kemari untuk mengincar Yuri Zhou. Dia benar-benar tidak paham, kenapa wanita jahat seperti Yuri Zhou yang tidak memiliki latar belakang yang hebat malah menjadi sasaran orang-orang ini. Bagian depan dan belakang mereka dihalangi, bahkan mengutus 7-8 mafia ini hanya untuk menangkap Yuri Zhou. Jika mengatakannya pada orang lain, mungkin tidak ada yang akan mempercayainya. Yuri Zhou yang dikunci di dalam mobil, hampir menangis ketika mendengar pihak lain sedang mengincarnya. Siapa orang-orang ini? Mengapa mengincarku? Jangan harap kami melepaskannya, Karahan berkata dengan nada dingin. Meskipun dia juga sangat tidak menyukai Yuri Zhou, tapi mengantarnya ke kota Zhou adalah tugas yang diberikan Jerry yang padanya, bahkan jika dia mati, dia tetap harus menyelesaikannya. Karena kamu tidak mau menuruti perkataanku, kami akan membunuhmu terlebih dahulu. Scarface menggertakkan giginya lalu mulai menyerang Karahan dengan pisau besarnya. Tiba-tiba, pandangan semua orang tertuju pada Karahan. Namun saat ini, Karahan sama sekali tidak terlihat ketakutan.
Dia menggenggam legenda pedangnya, lalu menggerakkan kakinya dan bergegas menuju Scarface. Kedua pengawal utusan keluarga Guan juga tidak ragu-ragu pada saat ini, dan langsung menyerang lawan. Di saat yang sama, Jerry yang sedang menghibur Lacey Kin juga menerima kabar bahwa Kara Han sedang diserang. "Lacey, sudah waktunya aku pergi. Ayahku serahkan padamu," kata Jerry yang secara tiba-tiba. Lacey Kin yang sedang menikmati momen hangat saat ini merasa sedikit kecewa saat mendengar perkataan Jerry Yang. "Baiklah, kalau begitu hati-hati di jalan, setelah pulang, tidurlah lebih awal," kata Lacey Kin. "Oke." Jerry yang tentu saja merasakan perasaan Lacey Kin yang sedikit kecewa. Tapi saat ini, Kara Han dan yang lainnya sedang dalam bahaya, dia juga sedang panik dan tidak bisa memberitahu Lacey Kin, jadi dia pergi duluan. Begitu Jerry yang keluar dari bangsal, dia menelepon, atur backup terdekat di jalan Spring dari kota Jiangsu ke kota Zhou. "Ya." Yoshua Guan, yang sedang tidur nyenyak, begitu menerima telepon dari Jerry yang tidak berani basa-basi lagi, dan segera melaksanakannya. Phaeton hitam, seperti kilat di malam hari, dengan tergesa-gesa menuju ke arah Kara Han diserang. Saat ini, Jerry yang sangat panik. Tadi dia menerima pesan dari Kara Han. Jelas situasinya sangat mendesak. Kara Han hanya membalas sesingkat mungkin, "Kami diserang." Jerry yang mengira orang-orang dari asosiasi bela diri sedang mengincar Kara Han. Dia sama sekali tidak terpikir orang-orang itu sedang mengincar Yuri Zhou. Pada waktu subuh begini, hampir tidak ada mobil di jalan raya. Jerry yang mengendarai Phaetonnya dengan kecepatan maksimal, suara mesin meraung dengan liar dan mobil itu seperti kilat petir hitam. Saat Jerry yang bergegas ke lokasi penyerangan, Kara Han sedang bertarung dengan kewalahan. Scarface terkejut wanita muda seperti Kara Han begitu kuat, bahkan dia bukan tandingannya. Saat ini, banyak bawahan Scarface telah gugur, dan sisanya hanya mengepung Kara Han dan tidak berani melakukan penyerangan. "Aku, Scarface, juga merupakan orang terkenal di dunia persilatan, tapi aku belum pernah mendengar ada petarung wanita sehebat kamu. Siapa kamu sebenarnya?" kata Scar dengan serius. Dia merasakan niat membunuh yang kuat memancar dari tubuh Kara Han. Fakta juga membuktikan Kara Han jauh lebih kuat darinya. Bagaimanapun, dia membawa 7 pesilat hebat, sedangkan Kara Han hanya membawa 2 orang. Meski dengan perbedaan kekuatan seperti itu, Kara Han masih sanggup bertarung melawannya. Kara Han terlihat dingin, "Siapa aku tidak ada hubungannya denganmu. Tapi yang bisa kukatakan padamu adalah jika kamu masih ingin bertarung, maka aku akan meladenimu sampai akhir." "Heh." Scarface mendengus dingin, sungguh wanita yang sombong. Setelah mengucapkan kata-kata itu, dia melambaikan tangannya, "Serahkan wanita ini padaku, bawa Yuri Zhou." "Baik." 2 pria besar yang tersisa segera bergegas menuju Yuri Zhou. Kara Han sangat cemas, kedua pengawal yang diutus oleh keluarga Guan telah terluka parah dalam pertempuran barusan, mereka tidak dapat bertarung lagi. Sekarang hanya ada dia seorang diri, sedangkan lawannya selain Scarface, masih ada 2 orang lagi. Dalam pertarungan barusan, dia telah menghabiskan banyak tenaga. Sekarang dia terlihat sangat kuat, hanya untuk berpura-pura tenang. Sekarang dia ditahan oleh Scarface, jadi dia sama sekali tidak bisa melindungi Yuri Zhou. Bersambung. Jangan lupa, like, komen dan subscribe. Terima kasih. Bab 274. Giliranmu. Tepat ketika Kara Han sedang terburu-buru, Yuri Zhou diseret paksa keluar dari mobil. "Tolong, tolong, seseorang akan terbunuh." Yuri Zhou berteriak sambil berjuang dengan panik. Dia juga tahu bahwa jika dia benar-benar dibawa pergi oleh orang-orang itu, konsekuensinya akan sangat serius. Ini adalah persimpangan Jiangsu dan kota Zhou, dan saat itu sudah larut malam, jadi meskipun tenggorokannya patah, itu tidak berguna. Biarkan dia pergi. Tanpa ragu sedikit pun, Kara Han bergegas menuju Yuri Zhou dengan legenda pedang di tangannya. "Lawanmu adalah aku."
Scarface juga memegang pisau besar, dan langsung berdiri di depan Karahan. "Pergi!" teriak Karahan dengan marah, dan tiba-tiba menginjak dengan keras, dan sosoknya seperti kilat, bergegas menuju Scarface. Wajah Scarface serius, daya ledak Karahan terlalu kuat. Hampir dalam sekejap, dia mengayunkan pisaunya dan menebasnya. Scarface kaget ke dalam, dengan cepat mundur, dan pada saat yang sama mengayunkan pisaunya untuk memblokirnya. Ting! Kedua pisau besar itu bertabrakan, dan percikan api memercik di malam yang gelap. Ting! 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 Satu pisau diblokir, dan kemudian Karahan menebas 3 kali berturut-turut. Dengan setiap pisau, semua kekuatan pecah. Lengan Scarface sudah mati rasa karena shock, dan shock di hatinya tidak bisa ditambahkan. Sulit baginya untuk membayangkan bahwa seorang wanita muda yang hanya tampak berusia 20-an memiliki kekuatan yang begitu besar. Jika ia melanjutkan, ia khawatir ia harus tinggal di sini dengan hidupnya. Ting! Begitu Scarface teralihkan, Karahan mengayunkan pisaunya lagi. Kekuatan besar membuat lengan Scarface mati rasa. Ah! Segera setelah pisau Karahan diblokir, dia menekan dengan keras, dan bilah pisau menebas bahu Scarface. Ah! Scarface menjerit, dan tiba-tiba menendang keras, mengenai perut bagian bawah Karahan. Boom! Tumbukan tumpul terdengar, dan tubuh Karahan mundur dengan keras. Wajah Scarface pucat, dan rasa sakit di bahunya sangat merangsang sarafnya. Dia sangat jelas bahwa jika dia melanjutkan, dia hanya akan menemui jalan buntu. Jika berita insiden malam ini tersebar, seluruh Jiangsu mungkin akan terguncang. Scarface awalnya adalah pengguna pedang top di lingkaran Jiangsu, tetapi sekarang seorang wanita muda berusia 20-an memukul mundurnya dengan pedang, dan bahkan mungkin membunuhnya. Karahan juga tidak enak badan, dia sudah kelelahan. Melihat Yuri Zhou dibawa pergi, dia bertarung dengan seluruh kekuatannya. Namun, Yuri Zhou masih dibawa pergi. "Tunggu aku!" Scarface tiba-tiba mengeluarkan kata-kata kasar, dan melarikan diri dengan sisa kekuatannya. Oh! Begitu Scarface pergi, Karahan tiba-tiba menyemburkan seteguk darah. Ting! Karahan membanting pisaunya ke tanah dan dengan paksa menopang tubuhnya. Melihat Yuri Zhou yang telah lama menghilang, matanya penuh kedinginan. Boom! Pada saat ini, seekor python hitam meraung dan berhenti di samping Karahan. "Kak Jerry, aku minta maaf." Melihat Jerry yang keluar dari mobil, mata Karahan merah dengan ekspresi minta maaf. "Apa kabarmu?" Jerry yang bergegas maju dan mendukung Karahan. Karahan tergerak hatinya, dia tidak menyelesaikan tugas yang diberikan Jerry yang padanya, tetapi kalimat pertama yang dikatakan Jerry yang ketika dia melihatnya bukanlah untuk memarahinya, tetapi untuk menanyakan kabarnya. "Aku baik-baik saja, tapi konsumsinya terlalu banyak." Karahan berkata dengan mata. "Tuan Yang." Kedua tuan dari keluarga resmi juga terhuyung-huyung ke sisi Jerry Yang, dengan ekspresi minta maaf di wajah mereka. Jerry yang melirik mereka berdua, pakaian mereka sudah berlumuran darah, yang cukup untuk menunjukkan bahwa mereka baru saja menghadapi tekanan yang sangat besar. Pada saat ini, beberapa mobil lagi meraung. "Tuan Yang." Yoshua Guan secara pribadi membawa orang ke sini dan bergegas maju. Ketika dia melihat mata merah darah Jerry Yang, dia sangat ketakutan sehingga dia tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Dia hanya berdiri di samping dengan gemetar, menunggu letusan Jerry Yang. "Siapa ini?" Jerry Yang tiba-tiba bertanya. Karahan berkata, "Aku tidak tahu." Orang yang bertanggung jawab mengaku sebagai Scarface, dan dia menculik Yuri Zhou. Scarface. Ketika Yoshua Guan mendengar nama itu, dia berkata dengan wajah terkejut, "Tuan Yang, Scarface adalah raja pedang terkenal di lingkaran Jiangsu. Dia sangat kuat dengan pedang." Scarface. Jerry yang memandang Yoshua Guan dengan mata sedingin es. "Karena dia ingin mati, aku akan melakukannya. Atur orang untuk mencari Scarface di seluruh kota." "Siap." Hati Yoshua Guan bergetar hebat.
Dia secara alami tahu betapa marahnya Jerry yang saat ini. Seluruh Jiangsu terguncang. Dalam semalam, ribuan orang dikirim dari kota pejabat dan raja untuk mencari Scarface. Pada saat yang sama, Scarface secara pribadi mengantar Yuri Zhou ke rumah Wei. Sane Wei, untuk menangkap wanita ini, aku membayar harga yang sangat tinggi. Scarface memandang Sane Wei dengan acuh tak acuh dan berkata, untuk Sane Wei, dia tidak memiliki sedikit pun rasa hormat di matanya. Dan Sane Wei adalah pria pendek dan gemuk yang pernah berhubungan dengan Heng Meng sebelumnya, seorang tokoh penting di generasi kedua keluarga Wei, yang bertanggung jawab untuk menangani keluarga Meng di ibu kota provinsi. Sebelum Heng Meng menyuruhnya memberinya waktu 7 hari untuk menjatuhkan grup Yan Chen, dia sudah menemukan tindakan balasan ketika dia berada di cabang Jiangsu. Kak Scarface telah bekerja keras. Sane Wei buru-buru melangkah maju sambil tersenyum, menyerahkan kartu bank kepada Scarface dengan kedua tangan, dan berkata sambil tersenyum, kartu ini berisi 10 juta yuan, dan kata sandinya adalah angka 16 kali. Anggap saja sebagai penghargaanku untukmu. Scarface sedikit terkejut, karena ketika Sane Wei menemukannya, dia hanya mengatakan untuk memberinya 5 juta, tapi sekarang, Sane Wei memberinya 10 juta. Dia baru saja membawa kembali seorang wanita parubaya. Meskipun dia membayar mahal dan dirinya sendiri terluka, itu masih bagus baginya untuk mendapatkan 10 juta dengan begitu cepat. Kalau begitu terima kasih, Tuan Wei. Jika Anda memiliki bisnis seperti itu di masa depan, ingatlah untuk menemukanku. Scarface mengambil kartu bank dan berkata sambil tertawa lebar. Haha, hal yang mudah. Sane Wei tersenyum senang. Orangnya juga telah diantar, aku juga harus pergi. Setelah Scarface selesai berbicara, dia berbalik dan hendak pergi. Tetapi pada saat dia berbalik, cahaya dingin melintas. Sane Wei, yang baru saja tersenyum, memegang belati berkilauan di tangannya, dan itu sudah menembus jauh ke dalam tubuh Scarface. Banyak darah terciprat, senyum di wajah Scarface langsung membeku, dan banyak darah menyembur keluar dari mulutnya. Dia berbalik dengan susah payah, dan menatap Sane Wei dengan tak percaya, untuk kenapa? Sane Wei berjalan ke Scarface sambil tersenyum, dan berbisik di telinga Scarface. Tuan Muda Meng berkata, tidak ada petunjuk yang boleh ditinggalkan dalam masalah ini. Pupil Scarface menyusut tiba-tiba, dan wajahnya penuh penyesalan. Hanya saja tidak peduli seberapa besar menyesalinya, itu tidak akan membantu, dan bagaimanapun juga akan kehilangan nyawa. Sane Wei melirik mayat Scarface, dan memerintahkan, buang mayatnya. Ya, bawahan segera merespon, membawa tubuh Scarface pergi. Yuri Zhou, yang baru saja melihat Scarface, telah menyaksikan semua ini dengan matanya sendiri. Pada saat ini, dia menutup mulutnya dengan erat dengan tangannya, tidak berani membiarkan dirinya mengeluarkan suara. Meskipun dia ingin membunuh David Kin, dia belum pernah melihat adegan pembunuhan. Baru saja, Scarface yang masih hidup terbawa seperti binatang buas. Sekarang giliranmu. Sane Wei membawa belati yang baru saja membunuh Scarface, dan berjalan menuju Yuri Zhou selangkah demi selangkah. Bersambung. Jangan lupa, like, komen dan subscribe. Terima kasih.